Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar opa, oma, kakek, nenek, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama segenap keluarga. Ya, kita semua tetap dilindungi Tuhan, dijauhkan dari semua penyakit. Nah, kita jumpa lagi hari ini bersama Iris Beauty Clinic dengan acara Beauty and Wellness Seminar Online. Nah, hari ini kita khusus mengangkat topik tentang bagaimana kita hidup bersahabat dengan diabetes mellitus selama masa pandemi, khususnya saat ini kita di era new normal. Nah, nanti yang akan bicara sudah hadir di sini adalah Dr. Heru Wiono, spesialis penyakit dalam. Baik, nah kita sudah bersama narasumber. Sekarang kita sapa dulu Dr. Heru. Halo, selamat siang Dr. Heru. Siang, oh siang ya, di sini mendung Siang, sih. sore. Jadi nggak kelihatan. Iya, Sorry. ini Surabaya ini panas-panas tapi cenderung mau mendung, mau peralihan ke musim hujan ya. Baik, gimana kabar Dr. Heru? Sehat selalu? Syukur alhamdulillah Ya, baik. selalu sibuk. Ya, terima kasih ini Dr. Heru menyempatkan siang hari ini jumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian di dalam acara Iris Beauty Clinic ya. Nah, sebelum nanti Dr. Heru membawakan tentang materinya, izinkan pertama saya tampilkan dulu CV Dr. Heru. Silakan tolong CV Dr. Heru. Ya, baik. Inilah profil Dr. Heru Wiono, spesialis penyakit dalam Vinasim ya. Beliau kelahiran Kediri dan saat ini beliau berpraktek di Surabaya ya. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Airlangga di Surabaya, kemudian mengambil program internal medicine di Dr. Sutomo ya. Jadi lulus internal medicine di Fakultas Kedokteran UNAIR Surabaya juga. Next slide berikutnya. Ya, beliau pernah berpraktek di Banjar, Kalimantan ya. Kemudian juga saat ini beliau juga sebagai dosen ya di Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya ya. Kemudian beliau juga menjadi dosen di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya ya. Kemudian beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Husada Utama di Surabaya. Ya, beliau juga sebagai spesialis di MMC Hospital, ya. Oke, jadi kita sudah mengenal Dr. Heru, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan beliau tentang diabetes mellitus. Silakan Dr. Heru. Iya, matur nuwun Dr. Santi. Salah satu dari pemaparan bahwa saya di Rumah Sakit Husada Utama. Dan Rumah Sakit Husada Utama itu salah satu rujukan utama untuk pasien dengan COVID. Dan kami lihat sendiri di lapangan bahwa memang mereka-mereka yang kondisinya berat itu adalah mereka yang punya komorbid. Komorbid atau penyakit yang sebelumnya sudah ada itu 1, diabetes, 2, penyakit jantung, 3, penyakit paru, 4, kalau ada yang menggunakan obat-obatan untuk menurunkan kekebalan tubuh, loh kok minum obat itu? Iya, obat alergi. Obat alergi ada beberapa yang mungkin nanti kalau ada waktu kita bahas, ada yang hati-hati kalau dengan menggunakan itu. Terus ada obat-obatan untuk rematik. Kemudian kelompok yang lain adalah antara mereka yang kami rawat itu semakin usia bertambah semakin banyak. Loh berarti nggak ada yang umur 20-an, ada. Pasien pertama kami yang waktu itu bahkan belum secara resmi diakui kalau COVID di Indonesia sudah ada, itu adalah seorang dosen, umurnya 22 tahun, jadi baru lulus jadi dosen di salah satu universitas di selatan Jawa. Dan waktu itu swab masih sulit, rapid masih sulit, awal bulan Maret, masuknya Februari akhir. Dan dari foto, dari CT scan dan lain-lain kami yakin ini COVID. Dan kami rawat sebagai COVID. Sampai sekarang di Rumah Sakit Husada Utama, dilalah ya, kami sudah merawat 3.000 lebih pasien. Itu rawat inap itu untuk COVID. Dan bahkan dikatakan sebenarnya di Surabaya dan sekitarnya, pasien paling banyak untuk COVID itu bukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, saudara. Di rumah sakit saya. Sehingga seringkali saya dapati pasien yang punya penyakit komorbid, tapi beliau bisa menjaga gula darahnya.
rata-rata responnya baik. Seorang penderita umur 85 tahun yang mestinya kalau sudah dikatakan, oh resikonya besar, iya, kemungkinan harapan sembuhnya kecil berdasarkan buku demikian, tapi gula darah beliau itu benar-benar bagus, setelah dirawat 10 hari, pulang. Dan seperti biasa aktivitasnya. Sehingga menarik untuk dilihat sebenarnya apa sih diabetes itu. Sebelumnya kita bicara tentang COVID dulu. Kita mulai datang tamu tak diundang, pulangnya kapan dan cepat pulang. Kita sudah bosan, tapi ya gimana lagi, harus tetap sabar. COVID-19 ini mulainya itu patient zero, jadi pasien yang pertama kali ada itu di Wuhan, Hubei. Teman-teman sudah tahu semua. Pasien pertama dilacak, kemudian dia menyebarkan ke 9-10 orang. Waktu itu dipikir flu biasa, sehingga dia tidak menggunakan masker, dia tidak menggunakan protokol kesehatan belum ada waktu itu malah. Penyebaran bisa mudah, kontak tangan. Tangan kita bersalaman dari orang yang sebelumnya megang mulutnya atau kena batuknya, kemudian dia bersalaman dengan orang lain itu kemudian secara tidak sengaja dia menyentuh area T ini, T itu mata, mulut, hidung, maka virusnya masuk. Dan bisa juga pada permukaan logam, permukaan kayu, atau permukaan benda-benda lain yang tidak sengaja kita sentuh. Sudah dibuktikan bahwa kalau pada gagang pintu yang dari logam, ternyata 4 jam setelah seorang penderita COVID batuk di situ, dropletnya di sana dicek, ternyata masih ada virusnya. Nah, kita tidak tahu ini ada virusnya atau enggak. Lebih aman kalau kita menghadapi, kita asumsi bahwa semua itu kotor, semua yang saya pegang di tangan saya ini kotor, jadi kalau saya mau megang area T, mau menyentuh muka saya, sebaiknya kita tetap cuci tangan. Tapi kenapa sih coronavirus itu kok sampai seheboh ini? Kita pernah menghadapi ini tahun 1918. Waktu itu ada Spanish flu. Flu Spanyol itu waktu itu di seluruh dunia, penduduk dunia 500 juta. Yang terkena 20% dari seluruh penduduk, jadi 100 juta orang kena. Yang meninggal berapa? 500 ribu. Jadi 1/1000 pasien, 1/1000 penduduk itu meninggal. Nah sekarang coronavirus ini kita sudah punya modalitas atau sudah punya alat untuk melawan dengan lebih baik. Zaman dulu nggak ada ventilator. Zaman 1918 itu nggak ada yang namanya masker bedah, masker surgical, masker yang triple. Kalau jenengan pengen tahu masker yang digunakan pada zaman itu, pengen tahu rasanya, jenengan tahu kapas yang dibeli di apotek itu yang gelondongan itu yang digunakan untuk masker. Bahkan disarankan ditambah air supaya tidak tembus. Nah sekarang kalau jenengan rasakan aja bernapas dengan menggunakan masker kapas, itu yang dilakukan dulu. Zaman dulu nggak ada antibiotik. Edward Jenner baru tahun 1920-an menemukan penisilin. Sehingga sekarang syukurnya kita sudah punya ventilator, kita sudah punya ruang isolasi, kita sudah punya antibiotik, kita sudah punya masker yang bagus, kita sudah punya hand sanitizer. Tapi potensial bahwa coronavirus ini bisa lebih berbahaya lagi, lebih banyak korbannya itu tetap ada. Kenapa? Karena tidak seperti SARS, tidak seperti MERS, tidak seperti avian influenza, flu burung, flu anjing, dan lain-lain. Dia tidak bisa menular langsung dari manusia ke manusia. Nah, si coronavirus ini, dia bisa menular langsung dari orang ke orang. Itu yang satu hal pertama. Yang kedua, penularan ini cepat sekali. Jadi berkembang biaknya virus itu begitu dia sudah masuk, dia berkembang biaknya itu cepat sekali. Itulah yang menjadikan kenapa virus ini kok sesuatu yang ya di satu sisi menjengkelkan, tapi juga menakutkan karena potensinya amat sangat besar untuk bahayanya. Dan saat ini di dunia, secara resmi tidak ada satu negara pun yang lolos dari
coronavirus. Mungkin jenengan pernah baca ada beberapa negara yang mengklaim tidak ada sama sekali. Salah satunya, mohon maaf, seperti di Burundi. Burundi itu bilang tidak ada sama sekali coronavirus. Waktu ditanya, kenapa kok bisa nggak ada coronavirus? Karena kita nggak ngetes. Nggak kita tes, jadi kita nggak tahu kalau misalnya ada atau enggak, terserah. Yang penting kalau ada, kita terapi. Salah satu teman saya yang kebetulan mengambil S3 bersama, beliau dari Timor Leste. Pada waktu pulang dari Surabaya, dari kampus, mau masuk ke sana di karantina 2 minggu. Saya tanya lewat WA waktu itu, kenapa kok kamu di karantina? Pengen tahu alasannya kenapa. Ternyata alasannya adalah karena di Timor Leste tidak ada infrastruktur untuk COVID. Sehingga kalau misalnya dari karantina itu Mbak Angel ini kemudian kena gejala COVID, dia langsung dikirim lagi. Kemana? Ke Bali dan ke Surabaya, salah satunya tempat saya. Sebegitu rumitnya penanganan COVID. Kenapa kok rumit? Yuk kita masuk sedikit ya. Namanya sebenarnya banyak SARS-CoV-2. Karena memang sebenarnya ini coronavirus yang strain-nya hampir beda, tapi dia sebenarnya bersama dengan SARS. Tapi yang diterima adalah COVID-19, Coronavirus Disease 19, ditemukan mulai Desember 2019. Sebenarnya penyakit ini seperti virus flu biasa. Hampir sama. Dan dia istilahnya setelah 2-3 minggu, dia sembuh sendiri. Loh, berarti nggak bahaya dong. Kalau kita baca sampai situ, baca artikelnya sampai sana, kita senang, oh berarti nggak bahaya. Tapi baca lagi bawahnya, ini seringkali masyarakat keliru ya, nganggap COVID itu nggak bahaya. Baca lagi di bawahnya. Di bawahnya adalah, kalau flu biasa, gejalanya ringan. Flu biasa bisa jadi berat kalau ada bakteri, kalau ada infeksi lain masuk. Tapi kalau COVID tidak perlu ada infeksi bakteri, dia sudah bisa menyebabkan orang gagal napas, orang jadi gagal jantung, orang jadi stroke. Kok bisa? Nanti kita terangkan. Pada penderita COVID ini ada yang aneh. Salah satunya sedikit ya kita jelaskan. Darah penderita COVID itu jadi kental. Sehingga aliran darah di otak, di ginjal, di jantung, di paru-paru itu jadi melambat. Akibatnya oksigennya kurang. Akibatnya penderita COVID, ya jangan sampai, tapi meninggal karena stroke, karena gagal jantung, karena gagal ginjal. Kemudian penderita COVID itu, kalau dia ada diabetesnya sebelumnya, diabetes sendiri, penderita diabetes itu sebenarnya cenderung darahnya itu lebih kental. Itulah kenapa penderita diabetes lebih rentan, lebih mudah, lebih berat kalau terkena infeksi COVID. Itulah kenapa kami garis bawahi, kalau penderita diabetes, hati-hati. Loh, saya tidak boleh keluar rumah, silakan, tapi ada protokolnya. Saya tidak boleh kerja, silakan, tapi ada protokolnya juga. Di tempat kami, beberapa dokter itu ada yang masuk ke ICU, masuk ketemu pasien langsung, merawat langsung, beliaunya diabetes. Tapi ya sejauh ini alhamdulillah beliaunya itu disiplin untuk protokol kesehatan. Nanti kita jelaskan cara-caranya. Karena komplikasinya yang lebih berat. Ini saya ambil 6 Oktober. Kalau yang saya ambil yang terbaru tambah mengerikan. Karena sekarang sudah hampir 500.000 pasiennya yang terkena. Ini update pemerintah loh ya. Nah, SARS-CoV sendiri, ayo kita kembali lagi biar lebih jelas. SARS-CoV sendiri sebenarnya awalnya itu di Wuhan, China. Di Cina bagian selatan itu juga ada beberapa yang berasal dari sana, seperti SARS, kemudian H5N1, flu burung, dan lain-lain itu juga dari sana. Gejalanya tidak khas. Jangan kalau lihat ini semua, gejalanya tidak khas. Tapi 90% gejala itu terjadi pertama di paru-paru. 10% sampai 25% gejalanya di saluran cerna. Seringkali pasien datang, 10% 25% pasien, datang dengan keluhan dia tidak panas.
Dia tidak panas badannya, tapi dia datang dengan keluhan nyeri perut, kemudian diare, muntah, tapi pada waktu kita cek suhunya, suhu thermal scan kalau jenengan masuk di bandara, itu kita kelihatan warnanya merah atau kuning atau apa, itu kalau di atas 37,5 derajat Celcius. Sedangkan kalau misalnya pada SARS-CoV tadi, dia bisa naik suhunya tidak sampai 37,5, hanya 37,2, 37,3. Pada waktu awal-awal COVID ada mulai masuk di Indonesia dan di dunia juga, orang yang masuk ke gedung pemerintahan, ke instansi, kemana-mana, ke rumah sakit kami pun, itu diperiksa suhunya dengan termogan. Di atas 37,5, ayo ke poli dulu, atau jangan masuk ke sini, atau sudah di rumah saja. Ternyata setelah dalam perkembangannya tidak 37,5 tapi 37,3. Sehingga sekarang standarnya itu 37,3. Kenapa kok mudah terjadi sampai sesak napas dan lain-lain? Bayangkan di paru-paru kita itu banyak kantong kecil-kecil, kantong udara itu buka, menutup, dan dia nanti akan melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau pada penderita COVID, kantong udara ini dia terisi dengan istilahnya dengan dengan cairan, sehingga tidak terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karena itulah pada pasien-pasien dengan COVID-19, kadang-kadang dia datang dengan saturasi oksigennya kalau dicek cuma 64%. Normal di atas 95, di bawah 90% bahaya. Tapi berapa pasien, ada satu pasien yang saya masih ingat, saya ketemu di UGD Rumah Sakit Husada Utama, beliaunya tuh main HP, WA-an dengan anak buahnya. Tapi pada waktu saya ukur saturasinya, ternyata cuma 64%. Tapi masih ketawa-tawa. Karena apa? Karena di daerah ujung-ujung ini, ujung-ujung badan, aliran darahnya jadi pelan. Sehingga oksigennya di sini sedikit. Tapi di bagian inti dari badan, paru, jantung, otak, itu badan masih berusaha supaya tetap tinggi. Karena itu oksigennya di daerah otak dan lain-lain masih bagus. Tetapi kadang-kadang ada batasan tertentu di mana badan sudah tidak mampu lagi untuk adaptasi. Kalau sudah misalnya oksigen di otak sudah menurun dengan tiba-tiba, maka orang itu pingsan. Itulah yang terjadi kalau jenengan-jenengan baca-baca yang beberapa waktu yang lalu, banyak yang kabarnya tahu-tahu jatuh di jalan, pingsan di jalan. Di Jakarta pernah ditemukan pingsan di jalan. Surabaya juga pernah ada, kemudian dipanggil comment center, dibawa ke rumah sakit, dan itu rumah sakit kami. Kami dapatkan saturasinya rendah. Kenapa? Karena oksigen yang rendah tadi tidak bisa mensuplai otak, sehingga otak kita ibarat seperti mobil yang bensinnya kurang, maka dia pingsan. Sebenarnya tujuan melakukan protokol kesehatan, ada rahasia masker, rahasia macam-macam, itu sebenarnya tujuannya apa sih? Supaya jumlah kasusnya itu tidak berlebihan. Kalau jumlah kasusnya semakin banyak, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mampu menangani pasien COVID kalau jumlahnya dibiarkan. Amerika Serikat aja, barusan tadi pagi ada artikel masuk, total dilakukan 176 juta kali tes swab, dibiayai oleh negara sebagian, karena negara kaya. Tapi walaupun itu sudah 85% dari seluruh penduduk di sana, ternyata angka kematiannya juga tinggi, hampir nembus 60.000. Kenapa? Karena kedisiplinannya yang kurang. Sehingga akhirnya rumah sakit di sana kewalahan. Akhirnya dibentuklah rumah sakit darurat. Itulah kenapa kami menekankan protokol kesehatan itu amat sangat penting. Dan kadang-kadang pun misalnya kita di luar, ketemu orang yang tidak bermasker, kita tetap bermasker, resiko penularan tetap ada ke kita, malah lebih kecil.
Itulah juga kenapa secara praktis kalau misalnya saya mau beli makanan di pinggir jalan ada resto atau apa, saya milih kalau orang ini pakai masker saya beli, kalau ini orang ini tidak pakai masker lebih baik saya tidak beli, mengurangi risiko buat kita sendiri. Lalu kalau sudah terinfeksi bagaimana? Apalagi kalau penderita diabetes yang terinfeksi. Gejala pada COVID itu sekali lagi tidak jelas. Hanya 85-95% pasien datang dengan demam. Ini barusan saya ada pasien masuk lagi, umurnya 62 tahun, tidak demam. Dites 37,2, 37,3. Beliau ada batuk, ada sesak napas, tidak ada pilek, tidak ada nyeri tenggorokan. Ada gejala lain yang tidak khas juga, mata merah. Ada dokter mata yang dapat pasien itu matanya merah, diperiksa, kok ada tanda-tandanya tidak seperti biasa, diperiksakan COVID positif. Kemerahan pada kulit, kadang pasien dengan seperti linglung, pasien datang dengan gejala seperti orang mengigau, kemudian diare, muntah, nafsu makan turun. Yang terkenal ini malah diare ini korbannya survive. Dekan Fakultas Kedokteran UI, Prof. Fahri Alsam, itu guru saya, waktu saya ambil velo di sana. Dan beliau masuk itu bukan karena panas atau apa, tidak ada panas. Tapi beliau masuk karena demam, maaf diare. Gejalanya yang khas ini. Ini ada beberapa yang perlu saya garis bawahi. Dia satu orang ketemu di jalan. Ini seberapa infeksiusnya corona. Hari pertama, hari kedua, nggak ada gejala. Kecuali si bapak tadi yang punya gejala, dia ke rumah sakit. Ini film ini dia buat pada awal bulan Februari oleh WHO China. Dan mulai terjadi lonjakan jumlah pasien. Kemudian pasien yang dirawat tadi, dan ini pasiennya dan ini penderita yang ketemu secara tidak sengaja, hari pertama dan kedua nggak ada gejala, nggak ada gejala. Itu masa tunas, inkubasi. Mungkin kadang-kadang merasa mulai lemas, nyeri tenggorokan, suhunya mulai naik. Coba lihat 36,5, tinggi tidak. Mulai mengeluarkan dahak berlebihan, mohon maaf, mulai diare, mulai nyeri perut, tenggorokan mulai ada bertambah nyeri. Kemudian hari ke hari bertambah, dia semakin lemah, dia semakin suhunya semakin tinggi. Tapi tidak 375, 37. Hari kelima dan keenam, suhunya mulai naik, bahkan bisa naik sampai, ini kadang-kadang bisa sampai 40 derajat di situ. Hari penentuan itu pada hari ke-7 dan ke-8, kalau dilihat dari statistik. Kalau hari ke-7 dan ke-8 dari seorang itu terkena penyakit COVID, dia kondisinya bagus, insya Allah dia akan baik. Tapi kalau tidak, kalau pada hari ke-7, hari ke-8 dia memburuk, biasanya pasien harus sampai opname. Karena pada hari ke-7 ini, kekebalan tubuh kita sudah menunjukkan pertanda. Kalau penderita itu tidak mampu mengatasi jumlah virus yang masuk, maka dia akan memberat, gejala-gejalanya akan keluar manifestasinya. Hari ke-8, hari ke-9, biasanya kalau sudah tidak bisa melewati hari ke-7, biasanya pasien opname. Kalau sudah masuk di hari ke-8, hari ke-9, suhu sampai 39 derajat. Kadang-kadang di sini kita menggunakan antibiotik, kita menggunakan pengencer darah. Karena apa? Pasien ini biasanya pembuluh darahnya itu kental. Kalau di foto paru-parunya, wah, penuh. Kemudian hari penentuan berikutnya ada pada hari ke-14. Kalau pada hari ke-14 pasien itu membaik kondisinya, biasanya dia membaik secara statistik. Tapi kalau hari ke-14 tidak membaik, biasanya memburuk. Karena berarti apa? Mestinya pada hari ke-14 ke-15, virusnya itu sudah mulai berkurang kadarnya. Karena sudah mulai dieliminasi oleh sel darah putih kita. Tapi biasanya kematian umumnya terjadi
kalau hari ke-14, 15, sampai 21. Fenomena lain adalah terjadinya pembuntuan pada pembuluh darah. Karena apa? Darah yang kental tadi. Biasanya pada hari ke-14, hari ke-21, pasien sudah rawat jalan. Dilanjutkan isolasi mandiri di rumah. Ini juga menjelaskan kenapa pada pasien dengan COVID, masuknya itu kadang-kadang dengan gejala seperti stroke. Seperti orang dengan penyakit jantung koroner. Seperti orang dengan penyakit ginjal. Tadi malam ada pasien masuk, kreatinin 5, sekian, diperiksa COVID, positif. Tanda tidak jelas. Gejala lain yang mungkin bisa dibuat pegangan ya, itu namanya hiposmia anosmia. Hiposmia itu di atas persis di lurus ya, lurus dari antara mata kita ini ada serabut-serabut tempat penciuman. Jadi saraf pertama dari otak. Kalau COVID itu senangnya dia nongol pertama di situ. Sehingga pada waktu pertama kali seorang kena COVID, pada minggu-minggu pertama, kalau dia diminta membau sesuatu berkurang. Tesnya kadang-kadang kalau saya ngetes pasien COVID atau enggak, kalau nunggu hasilnya agak lama, saya minta, Bu, coba dicium bau sabunnya. Saya nggak bisa mencium bau sabun, dok. Wah, ini. Kemudian gangguan pengecapan di lidah, karena tesbat kita, saraf kita itu sudah mulai terganggu. Sakit kepala itu karena oksigennya berkurang, penurunan kesadaran, hypoksia yang terkenal itu ya. Karena kalau diukur suhunya loh, kalau diukur saturasinya loh, ternyata cuma 64, tapi beliaunya main HP. Pasien itu kami antar masukkan ke ICU, karena ada diabetesnya, kemudian juga sudah sepuh, 70-an, dan ada penyakit jantung koroner juga, dan beliau merokok. Sayangnya pasien tidak tertolong. Itulah happy hypoxia. Bagaimana cara kita tahu happy hypoxia itu ada atau tidak pada diri kita? Kalau panjenengan punya alat yang ukur saturasi, itu sekarang banyak dijual. Pastikan saturasi kita di atas 95%. Paling bagus di atas 97, 98 itu sempurna. 100% bisa, tapi biasanya kalau kita gunakan oksigen atau olahragawan yang bagus. Kalau tidak, caranya adalah mudah-mudahan kelihatan ya di gambar saya mengerikan itu nggak kelihatan. Di kulit kita ini, kuku kita tekan dengan 2 jari selama 5 detik. 4, 3, 2, 1. Maka di sini akan kelihatan warnanya jadi pucat karena kapilernya kita kosongi. Kemudian kita lepas. Normal, pengisian kembali jadi kuku saya jadi warna merah lagi itu kurang dari 2 detik. Kalau itu terjadi, hati-hati, jangan-jangan ada sesuatu dengan sirkulasi darah saya. Oke, sekarang kita bicara sedikit tentang diabetes. Diabetes itu di Indonesia ini sudah masuk juara harapan 1 dan sepertinya bertahan, bahkan akan lebih tinggi. Apa definisinya? Pokoknya kalau diabetes itu berarti penyakitnya kronis dan terjadi karena efek dari hiperglikemi atau gula darah yang berkepanjangan. Dan dia menyerang pembuluh darah, 3 ini. Ini kalau bahasa Inggrisnya, tapi yang penting tadi. Ini tahun 2004, Indonesia juara harapan 1. India paling tinggi, China 2, Amerika nomor 3. Kemudian persentase Indonesia ternyata sama. Dan yang menarik adalah tahun 2017 Indonesian Diabetes Federation itu membuat publikasi yang membuat kita jadi melungu. Ternyata dari seluruh penduduk Indonesia di atas umur 15 tahun. Jadi hampir 80% dari seluruh pasien di Indonesia, dari seluruh penduduk Indonesia, 10,9 juta itu adalah penderita diabetes. Dan diperkirakan tambah naik. Dan diperkirakan itu hanya pucuk dari gunung es. Di atas yang kelihatan, di bawahnya ada lagi. Ada penderita diabetes, maka ada penderita pre-diabetes. Ini yang lebih banyak. Kapan kita katakan penderita itu diabetes? Kalau panjenengan yang berobat atau check up-nya di Singapura, di Penang,
biasanya menggunakan satuan milimol. Kalau ada gejala diabetes, sering minum, sering haus, penurunan berat badan, sering kesemutan, ada gejala tadi ya, 4 tadi, ditambah ada 1 dari 3 ini. Gula darah acak. Acak itu nggak lihat makan atau enggak, cek aja. Kalau di atas 200, masuk 1. Gula darah puasa, di atasnya 126, itu yang kedua. Atau lebih bagus lagi kalau tes toleransi glukosa oral. Kalau TTGO itu jenengan puasa dulu 10 jam, minum air putih boleh, datang ke lab, dicek gula darah pertama, gula darah puasa. Setelah itu nanti tidak boleh makan, cuma diberi larutan biasanya fruktosa atau suprosa, 75 gram diminum, habis itu tidak boleh makan selama 2 jam, dicek lagi. Itu namanya tes toleransi glukosa oral. Itu lebih tepat. Tipenya ada 3. Tipe 1 itu yang dari kecil dan harus dari bayi, karena dia tidak mampu membentuk insulin. Jadi dari kecil sudah pakai insulin sampai mohon maaf seumur hidup. Jadi kalau ada pasien bertanya, orang diabetes itu penyakit seumur hidup ya? Apakah berarti harus minum obat atau insulin setiap hari? Tergantung jenisnya. Kalau tipe 1, ya tiap hari. Tipe 2 yang 95% penduduk di populasi dengan penderita diabetes, itu sebenarnya diabetes tipe 2 terjadi di usia 30-40 tahun ke atas dan tidak tergantung penuh pada insulin atau obat. Karena bergantung pada aktivitasnya. Tipe lain adalah pada wanita hamil. Ini gestasional diabetikum yang terjadi dipicu oleh kehamilan. Apa toh diabetes itu? Sekarang bayangkan pembuluh darah jenengan ya, isinya gula, ada gulanya. Gula itu mestinya harus masuk ke dalam sel supaya bisa dirubah jadi kalori. Lewat pintu namanya reseptor insulin. Ini animasinya agak miring sedikit. Nah, sehingga bayangkan kayak reseptor insulin sama insulin di dalam sel ini adalah kamar atau rumah kita. Sedangkan yang di luar ini adalah halaman jalan depan kita. Gulanya banyak di jalan, tapi mau masuk rumah kita nggak bisa. Karena apa? Karena pagernya dan anak kuncinya bermasalah. Anak kunci yang bermasalah adalah insulin. Itu tipe 1. Kalau reseptor insulin, anak kuncinya nggak apa-apa. Yang masalah adalah pagernya nggak bisa dibuka. Itu tipe 2. Efeknya sama, gula darah numpuk. Karena numpuk, bayangkan aja kalau jenengan ada yang buat kopi instan ya, tambahin gulanya banyak, kan jadi kental. Nah, kalau di dalam darah kita kental tadi, sekental itu aliran darah kan jadinya pelan. Kalau pelan, oksigennya jadi kurang. Karena gula dalam sel menurun, maka badan mencari sumber bahan bakar lain. Paling cepat apa? Kolesterol dan trigliserida. Karena itu penderita dengan kencing manis, jangan kaget kolesterol trigliseridanya naik. Kolesterol trigliserida naik, darah jadi tambah kental, sel banyak yang pecah, inti sel keluar, inti sel itu pecah, jadi purin, purin adalah menjadi asam urat. Jadi jangan kaget penderita kencing manis, ada kolesterol trigliseridanya, asam uratnya naik, dan darah tinggi. Itu satu teman nih. Teman dekat di tempat-tempat itu. Ini animasinya. Yang kuning itu adalah insulin. Dia harus masuk dulu ke kuncinya, kemudian bukakan jalan. Nah, kalau pada tipe 2, insulinnya bagus, tapi pintunya nggak bisa buka. Sehingga gulanya numpuk. Gula yang numpuk semakin numpuk di luar, menyebabkan kita jadi sering kencing. Karena kita sering kencing, akibatnya kita jadi haus. Mudah haus. Dan karena gula kita tidak bisa dibakar sebagai kalori, maka kita merasa lapar. Itulah kenapa penderita kencing manis, biarpun gula darahnya 400, 500, 600, tapi dia tetap lapar. Kemudian gula darah dan lain-lain tadi yang menumpuk di pembuluh darah menyebabkan kesemutan karena saraf-saraf kekurangan oksigenasi. Kemudian jangka panjangnya karena sel-sel badan kita kemudian memecah kolesterol dari mana? Badan kita sendiri. Sehingga penderita kencing manis jadi kurus. Penderita kencing manis kadang-kadang datang ke kadang saya dengan bangga, saya bisa turun dong. Saya dari 90 kilo sekarang jadi 75.
bagus Bu, cuma kalau boleh dicek dulu gulanya. Ternyata gulanya 400. Berarti yang terjadi bukan yang bagus, tapi justru yang terjadi itu jelek banget, karena diabetesnya tidak bisa diatur sehingga badan tidak bisa memecah gula, tapi dia mengambil lemak dari bawah kulit penderita sendiri. Kalau misalnya berat badan turun, tapi gulanya stabil, otot-ototnya, massa ototnya, massa otot itu pegang aja. Kalau massa otot bagus, dia keras, itu bagus berarti. Nah itu berarti gula darah turun secara normal. Itu suatu contoh bahwa orang dengan kencing manis tidak semua orang dengan kencing manis itu harus minum obat seumur hidup. Tergantung pada pola hidupnya, kemudian pola aktivitas dan disiplin. Ini menjelaskan kenapa pada kondisi seorang penderita yang tidak makan karbohidrat, dia bisa bertahan. Karena apa? Karena lemak dan protein akan dipecah menjadi energi. Ini juga kalau jenengan pernah dengar diet keto, yang ramai itu loh, keto fasting, diet keto, makannya lemak aja, jadi badan dicekik sehingga tidak bisa mendapatkan karbohidrat. Akhirnya dapat dari mana? Dari lemak. Tapi diet keto itu harus benar-benar pengawasan, gitu. Soalnya kalau lemak ini sudah habis dipecah, kemampuan badan memecah itu terbatas dalam 1 hari. Maka yang diambil lagi adalah protein. Nah, protein ini kalau dipecah berarti dari mana? Otot kita. Bukan lemak kita, tapi otot kita. Dan protein kita kalau terlalu banyak, dia akan membebani ke ginjal. Jadi hati-hati gagal ginjal. Karena itu nyun sewu, diet keto silahkan. Tapi diet keto itu, kalau jangan pernah lihat, dia makannya lemak. Nggak ada sama sekali nasi. Nggak ada sama sekali kentang. Dan efeknya, kadang-kadang kalau nggak diawasi, proteinnya akan juga dipecah. Badan itu punya kemampuan juga membentuk lemak dari karbohidrat. Karena jangan kaget seorang penderita yang, saya tidak makan lemak, saya tidak makan gorengan, tapi jenengan makan nasi. Iya, kan harus makan nasi. Iya. Nah, karena itu nasi yang jenengan makan itu sebagian akan dirubah jadi lemak. Itulah kenapa kalau panjenengan yang punya diabetes, kalau makan malam 2 jam dulu baru tidur. Kalau tidak, karbohidrat yang di dalam darah jenengan itu akan dirubah jadi lemak dan ditempatkan di bawah kulit. Sering kali kalah, salah kita. Itulah juga kenapa pada penderita dengan kalau di luar negeri, mereka yang obesitas dan lain-lain, kelebihan berat badan dan lain-lain, pengaturan gizinya pagi itu banyak lemak, banyak karbohidrat, terutama karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidrat itu kita perlukan untuk energi murni, untuk kita pecah sebagai bahan bakar untuk bekerja pagi sampai siang. Pada waktu makan siang, kalau di luar negeri, yang di negara maju, makan itu karbohidrat sudah dikurangi. Lauknya banyak. Karena apa? Kita masih perlu. Sampai kapan? Sampai jam 4, jam 5. Tapi malam hari, waktu makan, banyak lemaknya, tapi lemaknya lemak yang tak jenuh biasanya, dan kemudian proteinnya dibanyakin. Indonesia yang keliru kadang-kadang. Makanya pagi itu, kalau cari steak di Indonesia, siapa di luar negeri, atau kalau pagi, Anda punya steak enggak? Kaget di. Kalau di Indonesia, steak pagi ada, makan pagi pakai steak ada. Ya masih banyak yang harus kita perbaiki. Ini sama, nggih. Kalau misalnya kemudian kita tidak makan karbohidrat, maka lemak, protein itu akan dirubah jadi karbohidrat. Ini juga prinsip dari diet keto. Itu juga kalau protein banyak yang dipecah, maka asam uratnya keluar. Jadi jangan kaget kalau misalnya caranya melihat diet keto saya bagus atau tidak. Lihat aja asam uratnya naik nggak? Asam uratnya naik, oh berarti proteinnya terpecah, Bu. Berarti ada sesuatu yang nggak beres dengan diet jenengan. Kalau kita bicara lemak itu sebenarnya kita serap itu dalam bentuk trigliserida ke liver. Jadi kalau panjenengan baca di buku di laboratorium, trigliserida jenengan tinggi, oh berarti mohon maaf, makannya gimana? Banyak lemak nggak? Banyak goreng nggak? Masuk dia ke liver. Di liver oleh Tuhan dirubah dia menjadi kolesterol. Dan kolesterol itu kemudian akan
dikeluarkan seluruh badan menjadi LDL. LDL itu yang kolesterol tidak dipakai ini, LDL tadi, dia akan numpuk di dindingnya pembuluh darah. Dan itu yang menjadikan pembuluh darah kita jadi menyempit, jadilah jantung koroner. Terus bagaimana? Nah, Tuhan Maha Adil. Dia mengeluarkan juga HDL, high density lipoprotein, kolesterol baik. Dibawalah dia, mengambil kelebihan LDL tadi, dibawa semua ke liver. Sampai sini, kalau penderita itu HDL-nya tinggi, tapi aktivitasnya kurang, maka yang terjadi lemak itu numpuk di liver, jadilah perlemaan hati, yang kita bilang fatty liver itu tadi. Komplikasinya, nah komplikasi kalau diabetes terbagi dua, komplikasi yang akut ya, akut kalau kita bilang cepat terjadi, dan komplikasi yang kronik. Kalau komplikasi akut terbagi dua, hipo, gula darah di bawah 90, atau hiperglikemi. Kalau yang hipoglikemi ini, kalau gula darah di bawah 90, antara 60 sampai 90, ngantuk biasanya pasiennya. Antara 30 sampai 60 tidur, dibangunkan sulit. Di bawah 30, koma. Ibu saya juga penderita diabetes. Dan ibu mempunyai ada kantung plastik klip gitu kayak kecil itu, isinya ada gula tepung yang buat donat itu, dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya beliau merasa lemes, langsung ditaruh bawah lidah, karena itu lebih cepat. Kalau komplikasi kronisnya banyak tadi. Terapinya sebenarnya nomor 1 itu diet, 2 exercise, olahraga, 3 lifestyle. Ya gimana? Yang merokok ya kurangi rokok. Kalau dulu lagi banyak yang menggunakan alkohol ya kurangi alkoholnya. Obat itu nomor 4. Dietnya bagaimana? Diet itu menggunakan tangan kita sendiri. Tangan saya, tangan jenengan beda. Misalnya Nyusewu, ini ada gambarnya Bu Meli ya. Nah, tangannya Bu Meli dengan tangan saya beda. Kalau saya makan karbohidrat, setelapak tangan saya ini sekali makan, misalnya penderita diabetes. Kalau pada penderita, kemudian kalau misalnya, aduh maaf, kok jalan-jalan sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kita makan lauk pauk itu kalau dari hewan, ini loh, sejempol sendiri. Ini kayaknya gambar saya nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan jempol saya. Kalau misalnya lauk pauk itu dari nabati, dari sayur dan lain-lain, jadi misalnya tempe, tahu atau apa, setengah kepal. Ini mudah-mudahan kelihatan. Iya, itu kelihatan. Setengah kepala ini. Ini kayaknya kena spotlight ya. Tadi nggak ada spotlight gini. mungkin teman-teman bisa merubah spotlight saya. Jadi gambarnya kelihatan. Ada komplikasi yang tidak kelihatan. Silent myocardial infarction, penyakit jantung koroner, tapi nggak ada gejala. Loh kok bisa? Karena biasanya terjadinya malam hari dan pelan-pelan. Sering terjadi malam hari, karena itu obat-obatan kencing manis, terutama kalau injeksi insulin yang jangka panjang, Lantus, kemudian Levemir, Tresiba, Degludec, kemudian Sansulin long acting, kemudian Basaglar. Nah, nama-nama itu kalau misalnya penderita ada kecenderungan pada jantung koroner, kita biasanya minta suntiknya pagi. Silent TB, penderita TBC pada diabetes tidak ada gejala seringkali. Batuk, enggak. Cuma kadang-kadang kita foto, loh, kok kelihatan bercak di paru-parunya. Dan biasanya kalau paru-paru yang ada TBC di atas, bagian atas yang kena, pada penderita diabetes di tengah. Sekarang kita bicara tentang, lah, sekarang diabetes rentan infeksi. Iya. Lah, sekarang pandemi COVID. Iya. Nah, terus bagaimana? Nah, ini, ayo kita bicara cara-cara. Badan kita itu sebenarnya ada namanya makrofag, makanya namanya sel darah putih. Tuhan itu maha adil dan sayang sama kita. Jadi di badan kita itu ada yang patroli di seluruh badan. Bukan hanya di pembuluh darah, tapi mulai dari otak juga ada sel-sel, kemudian di paru juga ada, di liver ada, di tulang ada, dan sel-sel makrofag itu dia bekerja patroli. Kalau dia ketemu dengan bakteri, ini gambaran bakteri ya. Kalau virus agak sulit melihatnya. Diuber terus, uber-uberan terus sampai dia dapat,
kemudian dicaplok, dimakan. Dan kalau dia nggak ketemu bakteri tadi, ya sudah, nah ini dicaplok ya dia. Ya sudah, dia keluput patroli lagi. Seterusnya, sampai seumur hidupnya sel darah putih tadi. Sehingga, kalau misalnya sel darah putih kita itu kondisinya bagus, aktivitasnya bagus, geraknya bagus, ya kemungkinan insya Allah kita kena itu lebih kecil. Kalau virus itu lebih sulit, karena ini kan gambaran sel ya ini ya. Nah ini sel, ini sel. Kalau virus dia di dalam, kalau ini bakteri yang di luar. Kalau virus yang di dalam tadi, supaya bisa membunuh virusnya, apa yang dilakukan oleh si sel darah putih? Dia memanggil teman-temannya, kemudian teman-temannya itu akan langsung mencaplok sel tadi yang di dalamnya ada virusnya. Jadi dihancurin semua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya virus itu tidak berkembang biak. Karena virus, semua virus, apalagi juga termasuk virus COVID, dia sebenarnya kalau di luar begini, dia tidak bisa hidup. Tapi begitu dia masuk ke badan, ketemu tempat yang bagus, itu seperti kalau kita naruh tanaman di tempat yang banyak pupuknya. Berkembang biaklah dia. Berkembang biaknya dengan apa? Dengan menggunakan protein, menggunakan isi dari sel badan kita. Supaya tidak terbentuk virus baru, akhirnya dicaplok oleh makrofag, dihancurin semua. Sehingga kalau gerak-gerak sel darah putihnya bagus, kualitasnya bagus, maka resiko terjadinya ketularan itu semakin rendah. Lah ini masalahnya yang terganggu pada penderita dengan diabetes. Berarti ada, kapan itu saya pernah presentasi kayak gini. Kemudian waktu itu ada yang bertanya sama saya, loh dok, berarti masa depan saya suram? Enggak, tergantung kita. Tergantung kita aja. Gimana caranya? Yuk kita diskusi. Apa sih diabetes itu efeknya pada kekebalan tubuh? Ada 3. Osmolalitas itu maksudnya kekentalan, darahnya jadi kental. Kedua, advanced glycosylated end product. Gula itu kalau dia tinggi, sifatnya itu toksik. Dia mengurangi gerak dari sel darah putih. Dia mengurangi kemampuan membunuh bakteri virus dari sel darah putih. Dan advanced glycosylated end product itu karena apa? Karena gula darah yang tinggi, dia berlekatan dengan dinding dari sel darah putih tadi, menyebabkan gerak usus, geraknya berkurang. Nah, advanced glycosylated end product itu bukan hanya pada darah putih juga, dia juga pada endotel. Endotel itu pelapis dari dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darah jadinya menyempit. Akibatnya aliran darah terganggu, darah tinggi. Advanced glycosylated end product yang kedua ini, dia juga berikatan dengan hemoglobin, jadilah HbA1c. Jadi kalau jenengan melihat kualitas pengaturan gula saya bagaimana, monggo tiap 3 bulan sekali cek HbA1c. Kalau HbA1c jenengan di atasnya 7, oh berarti tidak lulus kalau kata mahasiswa saya. Berarti tidak bagus. Bagus berapa? Di bawah 6,5. Kalau dikatakan mulai diabetes berapa? Di atas 6,5. Kalau dikatakan kemungkinan pre-diabetes, jadi mau naik ke diabetes, di atasnya 5,9. Dibilang stabil, di bawahnya 7. Di atas 7, tidak stabil. Kalau tidak stabil, kadang-kadang kita harus memikirkan mulai menggunakan insulin. Yuk kita bicara satu-satu. Osmolalitas darah. Apa yang terjadi dengan osmolalitas darah kalau dia meningkat? Yang terjadi kalau kekentalan darah naik, aliran darah jadi turun. Bayangkan aja kalau di pipa ledeng PDAM Kota Surabaya, yang masuk itu bukan air yang mengalir yang murni, tapi kental, kotor dan kental. Akibatnya apa? Akibatnya pompa badan, yaitu jantung, perlu usaha lebih tinggi untuk mendorong. Akibatnya apa? Tekanan darah naik. Itulah kenapa penderita dengan diabetes tekanan darah naik. Kemudian kalau aliran darah itu menurun, kalau misalnya virus COVID itu masuk kebetulan masuk saluran napas bagian atas, sel darah putih darah ini, dia akan mencoba melawan, mencoba membasmi, dan supaya cepat terbasmi, dia manggil siapa? Teman-temannya, manggil sel darah putih dari tempat lain. Nah, sel darah putih dari tempat lain itu dia akan datang melewati aliran darah kita. Nah, kalau aliran darah kita jelek,
maka kedatangan bala bantuan sel darah putih itu jadinya terlambat. Itu fenomena dari osmolalitas atau kekentalan darah. Advanced glycosylated end product yang tadi kita sempat menyinggung, kalau misalnya ada gangguan maka fungsi leukosit atau sel darah putih menurun, inflamasi itu inflamasi itu keradangan. Kita perlu keradangan karena kalau ada keradangan itu berarti reaksi badan untuk melawan bakteri atau virus yang masuk. Dikatakan penderita kencing manis, kalau gula darah di atas 250 gram per desiliter, be careful, karena berarti kekebalan tubuhnya sudah rendah sekali. Itulah kenapa pada penderita kencing manis yang dirawat dengan penyakit apapun, termasuk penderita dengan COVID, di rumah sakit kami, kalau gula darahnya tinggi, ini barusan tadi ada WA, yang tadi mohon maaf saya lirik-lirik kiri, karena ada pasien masuk di UGD, gula darahnya 265, beliaunya COVID. Jadi apa yang dilakukan? Kita harus menurunkan cepat. Saya masukkan insulin. Dan ini laporan tadi barusan sudah mulai turun. Ini kalau advanced glycosylated end product. Kalau AGE tadi, advanced glycosylated, Anda lihat dari mana? HbA1c, Bapak. Gangguan endotel, dinding dari pembuluh darah itu, dia sebenarnya elastis. Dia bisa membuka, dia bisa menutup. Kalau misalnya tekanan darah kita naik, dia membuka jadi lebar. Kalau kita masih ngaduk Pascal ya, kalau volume meningkat, maka tekanan turun. Sehingga penderita, kalau tidak ada kencing manis, kalau tidak ada gangguan endotel, kalau dia membuka, dia tekanan darah tinggi, mulai naik, dia membuka. Elastis dia. Tapi penderita kencing manis tidak. Endotelnya tidak bagus. Sehingga pembuluh darahnya tidak membuka. Ibarat di sini sudah mulai ada virus misalnya, kemudian dia manggil dari teman-temannya dari bagian badan yang lain untuk sel darah putihnya. Sel darah putih mau lewat, mestinya hanya 2 jalur untuk jalan tolnya. Mestinya kalau normal pada penderita yang tidak diabetes, dia membuka. Sehingga akhirnya jalan tolnya jadi 6 jalur. Akhirnya banyak sel darah putih yang masuk dan melawan virusnya tadi. Itulah kenapa pada orang yang masih muda, yang imunitasnya bagus, kekebalan tubuhnya bagus, biarpun dia kena, dia nggak ada gejala. Karena kekebalan tubuhnya mampu mengungkung sel darah putihnya, sehingga tidak membuat mengungkung virusnya, sehingga tidak terjadi infeksi yang menyebar kemana-mana. Tapi orang-orang ini menular, iya menularkan. Dia sendiri nggak ada gejala, tapi dia menularkan. Itulah kenapa kadang-kadang masyarakat kadang-kadang kurang paham ya. Kadang saya sendiri pernah menegur waktu di salah satu tempat di minimarket waktu itu. Saya ada pasien, ada orang mendekat saya bilang jangan dekat sama saya. Jarak 1 meter. Dia marah. Anda tidak pakai masker. Saya bilang, Anda tidak pakai masker. Jangan dekat sama saya. Dia marah. Akhirnya daripada dia marah, daripada ramai-ramai, saya bilang, saya kerja di rumah sakit tempat COVID, jangan dekat sama saya. Akhirnya dia menjauh. Itulah manusia. Jadi dia tidak berpikir bahwa saya ini bisa menularkan. Karena dia merasa saya tidak ada gejala. Padahal justru 40-60% pasien itu yang tidak ada gejala ini yang berisiko menyebabkan rantai penularan COVID tetap. Mohon maaf, Dr. Heru. 2 menit lagi. Itu adalah pompa dari badan. Bayangkan Surabaya kalau pompa PDAM kita itu terganggu. Maka kalau di Surabaya ingat daerah kayak Tandes, kayak Wiyung atau apa, maka daerah yang paling jauh dari pompa, dari jantung, itu akan terganggu. Karena yang paling jauh dari badan mana? Kaki dan tangan. Karena itu pada kaki dan tangan penderita diabetes kadang-kadang merasa kesemutan. Kemudian yang kedua, cardiac reserve itu yang menurun. Maksudnya kemampuan cadangan jantung. Kita itu ada cadangan jantung sebenarnya. Nah, cadangan jantung kita itu yang kemudian akan menurun kalau pasien-pasien tertentu yang sudah, mohon maaf, sudah usia. Dan oksigen juga akan terganggu. Ini sudah jam 3. Mohon maaf, Dr. Santi, saya cepatkan ya. Sorry. Monggo. Waktunya sudah. Ya, apa-apa. Penyakit paru yang lain sama karena penurunan kapasitas. Kita ini kalau paru-paru kita ini ya, kita bernapas ini sebenarnya hanya dengan 1/3 bawah. Yang 2/3 atas ini cadangan. Karena itu kalau misalnya panjenengan lagi jalan kaki, lagi jalan-jalan, coba tangan jenengan diangkat begini. Tidak kelihatan. Nah, diangkat begini. Kalau diangkat begini, paru-paru atas ini buka. Coba jenengan rasakan.
Kalau jenengan buka tangan begini, lebih enak pernapasannya. Karena apa? Paru-paru sini buka. Dulu kalau ada Dokter Santi masih ingat nggak waktu dulu kita diajari waktu di fakultas, kalau ada pertolongan pertama, dulu ada pertolongan pertama napas buatan, itu pertama mouth to mouth, kedua tangannya dibeginikan, dibuka begini. Ya. Nah, itu prinsipnya pertama. Oke, terus bagaimana kalau misalnya dengan zaman COVID? Apakah saya harus menyerah kalah? Dan apakah seperti kata salah satu pasien saya kemarin waktu webinar, loh, berarti masa depan saya suram dong dokter? Enggak, tergantung Anda. Yuk kita lihat. Sebenarnya virus itu, dia itu perlu kita. Masuk ke badan, dia mencari tempat yang cocok. Nah ini virus corona. Kenapa dibilang corona? Karena katanya banyak mahkota. Mana mahkotanya tuh yang kuning-kuning itu, spike protein itu. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari tempat dia bisa nempel. Kalau dia sudah ketemu tempat yang cocok untuk dia nempel, celek, nah dia sudah mulai menemukan tempat yang bagus untuk dia tumbuh, mulailah dia memasukkan namanya protein envelope. Protein envelope tadi masuk ke dalam dinding sel, viral surface protein ini, kemudian ini pinternya virus tadi. Dia itu seakan-akan menunjukkan bahwa saya ini bukan suatu yang bahaya, karena itu dia dimasukkan sama sel, dinding sel, bisa nembus dinding sel, masuk ke dalam badan, ke dalam sel. Inilah mekanisme kita pertama kali tertular virus. Kalau sudah dia di dalam, itu akan berkembang biak menjadi ribuan, ratusan ribu, sampai jutaan. Dari mana bahannya untuk membuka? Dari sel kita. Jadi supaya pencegahannya bagaimana? Kita punya kekebalan tubuh itu dua. Kekebalan yang sebelum masuk badan, ini orang diabetes, orang tidak diabetes sama. Dan setelah masuk badan. Kalau yang sebelum masuk badan, itu dari mana? Kulit kita itu sebenarnya kuat banget. Kalau mau orang ada datanya orang hepatitis B, orang HIV, tetes ini, pis di sini. Nggak nembus dia. Tapi kalau dia terbuka di area T, mata, hidung, mulut, kalau kena di situ, masuk cepat. Teman kita satu angkatan, Nyun Sewu, Dokter Santi, mungkin tahu siapa, itu kenanya gara-gara dia habis dari ruang level 3, lupa, matanya kemasukan keringat, dia ucek-ucek. Mungkin tahu kira-kira siapa. Sudah sembuh orangnya, syukurnya. Nah, kemudian kenapa? Karena kita secara tidak sadar, kita nyentuh mata kita, nyentuh daerah sini ini 20-25 kali. Kemudian coronavirus tidak bisa bertahan dengan sinar matahari. Ya, betul. Tapi badan kita ada yang kalau bisa jangan lebih dari jam 7, jam 8, sudah kata Dokter Santi tadi. Karena apa? Sinar ultraviolet yang kita perlukan yang baik itu adalah UVA. UVA itu sebelum jam 7, jam 8. Di atas itu, aduh jangan merusak itu. Kemudian masker bisa. Masker kalau scuba tidak kita sarankan, walaupun memang modis, trendy, tapi tidak kita sarankan. Masker triplai bedah itu yang paling bagus. Dan itu tidak membuat sesak napas. Cuci tangan jelas. Karena cuci tangan sebenarnya gampang sih. Kalau saya datang dari rumah sakit, baju saya lepas, saya masukkan ke dalam ember, kemudian saya kasih deterjen, direndam setengah jam, udah mati virusnya. Tangan, kita cuci tangan pakai sabun, lebih bagus sabun dan air mengalir. Karena sabun itu, dia merusak dinding sel virusnya tadi, sehingga virusnya pecah. Mudah kok mengatasinya, tapi itu tadi, ya mudah-mudah sulit sih, karena virus ini amat menular. Itu kalau sebelum masuk tubuh. Nah, kalau sudah masuk tubuh bagaimana? Kalau sudah masuk tubuh, nah ini kalau semakin usia beresiko. Ada diabetes beresiko. Produksi sel darah putih juga berkurang pada penderita diabetes dan usia lanjut. Nah, kalau misalnya untuk yang sebelum masuk tubuh tadi, bisa kita tambahin dengan apa? Masker, cuci tangan, social distancing, dan lain-lain. Jadi sebenarnya maksudnya dari WHO, dari pemerintah RI, dan lain-lain, dan Kemenkes, dan lain-lain, dari kami dari tenaga kesehatan,
supaya protokol kesehatan itu ketat. Itu tujuannya apa? Memperkuat benteng sebelum masuk virusnya. Karena kalau sudah masuk ke dalam badan, berarti sudah kita serahkan sepenuhnya pada kekebalan tubuh kita sendiri, bukan dari benteng di luar. Yuk kita bicara banyak hoax, banyak yang, aduh, saya sering ditanya ya sama pasien dan lain-lain, dan hoaxnya itu kadang ya sudahlah ya, kita sampaikan beberapa. Penggunaan masker yang lama menyebabkan gangguan pernapasan. Kalau itu memang berarti memang benar terjadi, kami sudah menggunakan masker itu selama 9 bulan, hampir 10 bulan, syukurnya pernapasan kami biasa-biasa saja. Ada masker yang bersungkup, itu yang N95, itu hanya digunakan kalau misalnya di daerah-daerah yang high risk, misalnya kami di rumah sakit, mereka yang merawat pasien-pasien dengan COVID, itu kami menggunakan itu. Tapi kalau di luar, masker biasa, itu gambar maksud reply, no problem. Maskernya sulit dicari, bisa dicuci, bisa. Caranya gimana? Gampang. Pakai larutan deterjen ya, yang bubuk atau itu boleh. Direndam, dikocok, direndam, rendam kira-kira setengah jam. Udah, dibersihkan dengan diguyur air. Ditepuk gini. Jangan dijemur. Diangin-anginkan boleh. Ya udah, itu bisa dipakai lagi. Itu hoax ya. Oke. Setiap orang dengan COVID-19 meninggal. Enggak, misalnya angka kematian itu bahkan lebih rendah daripada flu Spanyol. Hoax. Ya ini dia. Kan alkohol bisa mematikan virus, dokter. Jadi kalau saya minum alkohol, ya virusnya mati. Virus itu mati kalau kadar alkoholnya 70%. Kadar alkohol paling tinggi yang bisa diminum dan aman, masih relatif aman untuk manusia itu vodka 50%. 70% ketemu kita di UGD. Saya pernah ditanya nih sama pasien. Nah, hoax. Thermal scanners dapat deteksi COVID? Enggak. Karena thermal scanners itu dia harganya 37,5 ke atas. Mohon maaf kalau jenengan naik pesawat, ada cara-cara supaya lolos dari thermal scanner. Ini yang sering saya gunakan kalau saya bepergian. 2 jam sebelum saya masuk ke bandara, saya minum paracetamol. 500 mg biasa. Tujuannya apa? Kalau misalnya saya kecapean atau apa, khawatir kalau misalnya saya kena cegat. 2 jam sebelum pesawat mendarat, saya minum lagi. Biar aman masuknya. Saya pernah kena ini di Vietnam. Di Vietnam teman saya kecapean karena malamnya jaga. Masuk, kena dicegat dulu, saya masuk. Loh, kamu kok bisa, Ruh? Ya, itulah karena paracetamol. Hoax ya, nggak benar itu. Vaksin, sampai sekarang masih belum ya. Mudah-mudahan secepatnya ada. Dan kalau ada, mudah-mudahan cepat, mudah-mudahan sudah dihasilkan bahwa keamanannya bagus. Karena kalau ada vaksin berarti kita bisa memperbaiki pertahanan dari dalam badan kita sendiri. Cuma masih banyak penelitian yang dilakukan di sini. Ada pemakaian kloroquine. Ini pasien saya yang berasal dari daerah malaria. Saya pakai kloroquine, dok. Aduh jangan. Kalau kloroquine berterusan nanti bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Ada lagi juga. Kalau makanan itu pedas atau panas, kan bisa menyebabkan COVID-nya mati. Enggak sih. Enggak bisa. COVID itu mati kalau 70, 80, sampai 100 derajat Celcius. Siapa yang bisa makan kalau 100 derajat Celcius? Pertama, kalau suhunya. Kedua, kalau memakai merica itu hoax, tapi ya sedap sih. Boleh aja silahkan, tapi nggak ada manfaatnya untuk COVID. Lewat lalat dan nyamuk, enggak, ini hoax, nggak jelas. Kemudian, ini dia, bleach atau disinfektan. Ada beberapa yang beda. Kalau sanitizer memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kulit kita itu bisa menerima. Tapi kalau desinfektan, mohon maaf tidak. Desinfektan itu kalau disemprotkan langsung di kulit, dokter Santi lebih tahu, kulitnya bermasalah. Tapi kalau misalnya kita semprotkan, kalau saya pakai hazmat, saya mau keluar, saya semprot desinfektan. Kenapa? Yang saya semprot bukan kulit saya, tapi hazmat saya. Hoax. Malah bahaya ini. Apalagi ini,
disinfektan diinjeksikan, ampun. 5G, oh ya ini pernah ditanya ini. Katanya mobile network bisa ya kalau virus komputer, kalau itu tidak bisa. Kalau kita kena suhu panas, sebenarnya bukan membasmi si COVID-nya, tapi dia akan memperbaiki imunitas badan. Karena apa? Karena kalau misalnya karena kita sinar matahari pagi, vitamin D kita meningkat, dan itu bagus untuk imunitas. Kemudian recovery not possible, banyak yang sudah sembuh, survivornya banyak. Teman-teman kami satu angkatan juga ada beberapa. Ini yang kadang dilakukan dan mohon maaf hati-hati pada mereka yang sudah usia lanjut. Ada yang mengatakan, saya sering dapat pesan berantai, kalau bisa nahan selama 10 detik, ada sehat. Enggak. Paru-paru kita itu hanya sekali lagi hanya sepertiga kita gunakan. Kalau 2/3-nya tidak. Sehingga kalau misalnya masih ada infeksi di satu tempat, kita masih bisa nahan napas 10 detik. Hoax. Survive hot and humid climate. Jadi waktu dingin atau panas ini terbukti di Teheran. Teheran itu waktu panas, panasnya tinggi sekali, COVID masih tinggi. Kemudian waktu musim dingin, COVID-nya tetap tinggi lagi. Jadi waktu musim hujan begini nanti akan berisiko COVID, ya. Musim panas berisiko COVID, ya. Karena dia tidak tergantung pada suhu. Sama, cold weather dan snow. Ternyata orang Eskimo juga kena COVID. Berendam di air hangat, masalahnya yang bisa membunuh itu 70-100 derajat Celcius. Ya kena 70 derajat Celcius ya kita yang luka bakar. Tidak benar ya. Tidak benar ini hoax. Hand dryer, saya juga pernah ketemu di rumah sakit MMC, pasien itu lama sekali dengan hand dryer. Saya tanya, kenapa Pak? Ini bunuh virus. Oh, oke. Saya jelaskan tadi. Nggak bisa membunuh. Ultraviolet, kalau sinar ultraviolet itu bisa nggak dipakai untuk ruangan? Bisa. Tapi sinar ultraviolet yang portable, sekarang nggak dijual, kalau jangan punya. Saya juga punya. Di Surabaya, rumah Surabaya, kalau misalnya saya mau keluar dari rumah Surabaya, kemudian mau ke rumah sakit, saya nyalakan. Setelah saya nyalakan, saya lari keluar. Karena ultraviolet itu C. Dan dia bentuk ozon. Sehingga kalau sudah saya nyalakan, saya tutup, saya tinggal selama 4 jam atau lebih. Demikian juga ruangan saya di kantor, di rumah sakit. Di sana saya nyalakan, kalau saya pulang, saya tinggal. Karena untuk virusnya dia mematikan, tapi buat kita juga beresiko. Kalau ultraviolet yang A, yang sebelum jam 7, jam 8 pagi, no problem. Di atas jam 4 sore, oh no problem. Vaksin pneumonia ini pernah ramai, bahkan waktu itu kalau nggak salah di polemikan, katanya vaksin pneumonia bisa. Enggak, bukan vaksin pneumonia. Karena ternyata yang menyebabkan infeksi sekunder, jadi kalau misalnya kena virus, misalnya kena bakteri yang lain, itu bukan pneumonia. Itu vaksin, itu bakteri yang lain. Kemudian bersihkan lewat cuci hidung dan lain-lain, ternyata tidak terbukti. Garlic. Ini juga garlic untuk menurunkan kolesterol bagus. Istri saya kalau masak sering tambahin garlic. Tapi kalau untuk coronavirus, no. Dulu bahkan pernah ada ditaruh dibuka bawang putih kemudian taruh di pojok-pojok rumah. Iya, yang nggak datang mungkin Dracula ya. Dracula kan takut sama. Tapi kalau COVID kayaknya tetap datang deh. Antibiotik kita gunakan kalau kondisi tertentu. Tolong jangan menggunakan antibiotik sembarangan, karena resikonya nanti jadi resisten, jadi kebal. Kalau jenengan sudah biasa minum antibiotik, misalnya amoxicillin, kalau ya jangan sampai. Tapi misalnya jenengan sakit lagi, kita harus naikkan lebih tinggi cefalosporin. Kalau jenengan sudah biasa cefalosporin, kita harus lebih tinggi lagi levofloxacin sampai segitu, sampai naik. Hanya orang muda dan orang tua yang kena. Enggak, sebenarnya semua kena. Bahkan tadi sudah saya beritahukan bahwa pasien saya yang pertama itu umurnya 22 tahun. Waktu itu belum ada swab yang mudah. Swab itu harus lewat TDC, Tropical Disease Center, dan itu keluarnya 2 minggu. Jadi pencegahan COVID gimana? Hindari kontak. Nah, saya tahu penderitaannya COVID atau enggak dari mana? Nggak tahu. Ya karena itu, physical distancing. Kita biasakan sesuatu yang tidak biasa. Hygiene. Cuci tangan dengan sabun, kalau bisa ada sabun ya.
Kalau misalnya jenengan masuk ke pertokoan atau masuk ke mana, kadang-kadang saya lihat ada cuci tangan di depan, gunakan itu. Karena kalau Anda pakai hand sanitizer, virusnya mati, iya, tapi dia nempel di sini, nempel di tangan. Nah, sedangkan kalau jenengan pakai cuci tangan dengan air mengalir, hilang dia. Kalau sakit, ini gejalanya yang sering didapatkan. Tanda-tanda bahayanya, kalau panas sampai di atas 39, sesak, menggigil, nggak bisa bau, nyeri otot, dan lain-lain. Apalagi kalau ada yang di kanan, ada sesak napas, nyeri dada, kesadaran menurun, pasien itu gelisah, kemudian di ujung-ujungnya ada warna biru. Kebiruan itu berarti oksigennya kurang atau tambah lemas. Wanita hamil ternyata tidak ada kaitannya. Tidak bisa lewat ari-ari atau lewat plasenta. Tapi penularan dari ibu ke bayi kadang terjadi dari ibunya ke bayinya waktu bayinya sudah dilahirkan. Jadi kalau ada pasien dengan COVID melahirkan, dan seringkali kita sering hadapi, kita melakukan protokol kesehatan. Boleh menyusui? Boleh. Dan sepertinya COVID ini masih akan bersama dengan kita 2-4 tahun. Itu salah satu perkiraan. Berarti selama ini apakah saya harus tetap menutup diri? Tidak, kita harus berubah. Kita menghadapi new normal. Bagaimana caranya protokol kesehatan? Protokol kesehatannya harus disiplin. Hati-hati terutama kalau tenaga kesehatan atau dokter, kalau di tracing dilacak atau perawat yang terkena dilacak, ternyata terkenanya itu terutama pada waktu melepas alat pelindung diri, bukan pada waktu dia di dalam ruangan. Jadi disiplin, terutama buat saya sendiri. New normal, ini dia. New normal tetap sudah buka seperti biasa, business as usual, cuman dirubah sedikit. Kemudian kalau di lift duduknya berjauhan. Kemudian kita pernah menghadapi ini kok dulu tahun 1918. Social distancing itu sudah ada dari dulu. Masker sudah ada. Dan Mahatma Gandhi itu sebenarnya juga salah satu survivor flu Spanyol. Cuman yang menarik, fenomena orang Jawa bilang tambeng dablek itu ya sudah ada dari dulu sampai sekarang. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, mohon maaf lama jadinya. Baik, terima kasih Dr. Heru. Ada yang sudah masuk pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Regina Aso. Ya, Dr. Heru, apakah benar kalau tidur siang terlalu lama bisa meningkatkan gula darah? Silakan, monggo Dr. Heru. Enggak benar. Karena satu, memang kita disarankan dalam kondisi COVID gini, apalagi kalau pada mereka yang sudah, mohon maaf, usia lanjut atau mereka yang mempunyai morbiditas, minimal 6 jam kita tidur. Kalau misalnya kita nggak bisa tidur 6 jam, katakanlah karena saya 4 jam bisa tidur malam karena kemudian ditelepon di rumah sakit, berarti 2 jam itu kita bayar waktu siang. Oke ya. Kalau misalnya penderita dengan diabetes, apakah naik? Loh, kalau misalnya aktivitas kita cukup, makanan kita bagus, udah nggak naik. Tergantung kita kok. Oke, baik. Kita lanjut. Pertanyaan kedua dari Niketut Sayang. Siang dok, sebulan lalu saya opnam. Katanya saya tifus. Dan juga sudah difoto toraks, hasilnya tidak ada COVID. Maaf, tapi akhir-akhir ini bibir saya kering dan kerongkongan terasa kering. Setiap malam, terasa kerongkongan kering setiap malam. Kira-kira apa penyebabnya? Ini mohon penjelasan Dr. Heru. Sebenarnya banyak ya penyebabnya, tapi yang paling sering begini. Pada waktu malam hari, waktu kita tidur, kita sering mengalami regurgitasi. Jadi asam lambung kita itu naik sebenarnya. Naik sampai kerongkongan, sampai kadang-kadang di belakang mulut. Nah, waktu kita tidur, posisi kita kan horizontal, sehingga tidak ada gravitasi yang bisa menahan untuk kenaikan dari asam lambung kita tadi. Jadi kalau tidak setiap nyeri tenggorokan adalah COVID. Kalau misalnya penyebabnya karena dari asam lambung tadi, caranya bagaimana? Misalnya
Satu, kalau misalnya mau jenengan mau Geser ke sini sehingga tidur malam, saya- makan malam, misalnya jam 6, jangan tidur dulu sampai jam 9, kasih waktu 3 jam. Kenapa? Biar lambungnya kosong dulu. Terus kalau pada mereka yang kurang aktivitas, mulailah beraktivitas olahraga jalan kaki dan lain. Karena apa? Karena kalau gerak usus atau gerak lambung itu berkurang, akibatnya asamnya menumpuk. Yang ketiga, kalau mereka suka pedas ya jangan pedas dulu lah. Penyebabnya bisa banyak. Bibir kering dengan kerongkongan rasa kering itu kalau jenengan baca di internet namanya GERD, gastroesophageal reflux disease. Itu yang sering terjadi. Iya, Nggih, baik. monggo. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Berikutnya, ini tentang pertanyaan Ibu Hastuti, kembali yang di kolom Q&A. Dr. Heru, saya menanyakan tentang sinar UVA. Sinar UVA yang bagus untuk kesehatan, padahal pernah baca di penelitian bahwa UVB di jam 9 sampai 11 katanya lebih bagus dalam merangsang pembentukan vitamin D. Silakan Dr. Heru penjelasan tentang ini. Nggih, betul Bu Astuti, betul, bagus sekali itu. Bahkan sebenarnya paling bagus lagi kalau UVC. Jam 10 sampai jam 2 siang. Tapi kalau kita bicara tentang untuk vitamin D-nya saja. Masalahnya kalau jam-jamnya jam 9, di atas jam 8, sampai lagi sampai jam-jam 10, jam 2 siang, sinar mataharinya itu kalau UVC untuk kulit kita nggak bagus. Dokter Santi lebih ahli dalam hal ini. Nah, akibatnya kita harus menyeimbangkan yang bagus untuk si vitamin D kita, tapi juga yang bagus untuk badan kita. Karena itu kalau saya pribadi, saya biasanya sebelum ada COVID ini, saya biasanya kalau jalan kaki keluar itu jam 3:30 pagi. Tapi kemudian sampai saya biasanya saya di tempat ibadah, di masjid. Nah, kemudian kalau zaman COVID ini, saya menyesuaikan. Karena apa? Kalau saya di masjid, di tempat saya berusaha menjauh, jamaah lain tetap mendekat. Waduh, ya sudah, berarti kalau gini saya sesuaikan, saya sholatnya di rumah. Tapi 5:30 pagi saya jalan. Jalan boleh, sepeda boleh, berenang silakan, yang cocok buat jenengan apa? Saya biasanya jalan kaki, dan jalan kaki itu saya dapat satu, saya menggerakkan badan, jadi aktivitas rutin tiap hari, olahraga rutin. Dua, saya menggerakkan kaki yang kita perlukan untuk menggerakkan usus, supaya mohon maaf, seringkali kita mengalami gangguan untuk ke belakang. Dan saya juga mencari sinar matahari yang pagi yang aman. Karena apa? Karena vitamin D yang kita makan itu belum matang, belum aktif. Dia baru bisa aktif kalau vitamin D itu ketemu sama sinar ultraviolet. Tapi kalau saya keluar di atas jam 8, jam 7, jam 8, yang keluar tuh ultravioletnya sudah B. Dan beresiko buat vitamin D saya bagus, iya, tapi buat kulit saya berbahaya. Jadi ya lebih baik saya tidak keluar di atas jam-jam itu. Karena biasanya saya jam 6:30 berangkat, 6:30, jam 7 udah di rumah. Monggo, silakan. Tapi kalau untuk UVB sebaiknya jangan pada jam-jam itu tadi. Bahkan ada beberapa di internet yang katakan di atas jam 10 sampai jam 2. Ya untuk virusnya bagus, kita bisa memperbaiki vitamin D. Tapi untuk kulit kita jelek. Mohon maaf. Ya, terima kasih Dr. Heru. Ini sekarang ini suhu ruangan kan panas banget. Apakah tanpa berjemur matahari di bawah tanpa berjemur di bawah sinar matahari tetap masih bisa membantu? Pola makan penderita diabetes yang paling bagus sebenarnya seperti apa? Apakah tetap makan nasi biasa tapi rajin minum obat atau harus makan nasi merah? Jadi ini dua pertanyaan Dr. Heru ya. Satu tentang tadi suhu panas sekarang, kemudian yang kedua pola makannya. Silakan singkat aja Dr. Heru. Kalau suhu ruangan panas tidak ada ultraviolet A-nya, Bu. Jadi tidak bisa untuk maturasi atau pematangan vitamin D-nya. Ibu saya juga sama, saya aturi jalan ke depan, ke belakang, tetap di dalam lingkungan halaman rumah, tapi tetap kena sinar matahari. Biarpun tidak ketemu dengan orang lain di luar ya. Jadi nyun sewu tetap harus kena. Kemudian pola makan, nah ini tadi paling bagus apa? Nasi biasa. Itu orang-orang kencing manis itu seperti timbangan. Makannya banyak, ya olahraganya ditambahi. Kalau misalnya makan
makan nasi biasa atau nasi merah. Sebenarnya nasi merah beda dengan nasi biasa itu kan hanya di pinggirnya atau di lapisan kulit arinya mengandung vitamin B1, B6, B12. Itu hampir sama kalau jenengan misalnya makan nasi putih ditambah dengan ditambah dengan vitamin yang mengandung B kompleks. Ya nggak banyak bedanya sebenarnya. Kalau untuk kalorinya sama aja. Apakah harus minum obat terus seumur hidup atau rajin minum obat? Sebenarnya tergantung. Kalau misalnya bisa ngatur dietnya, ngatur pola hidupnya dan lain-lain, ya insya Allah kita bisa mengurangi obat kok. Ya seperti pasien saya tuh Prof itu ya dari 3 kali 24 unit sekarang jadi 3 kali 8. Tapi ya pertama-tama tuh saya dimarahi terus sambil jalan sambil ngomel-ngomel. Sampai aku dokter sampel memang. Tapi sekarang sudah berbeda. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara seminar online Iris Beauty Clinic hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia semuanya. Sampai jumpa untuk acara yang berikut.